Nama saya Angela Soa, NIM 18100-225. Di sini saya akan menjelaskan kembali soal yang telah saya kerjakan. Yang pertama, PT Robinson memiliki obligasi senilai 100.000. Diskonto yang ditetapkan oleh PT tersebut yakni 8% dengan membayar sebesar 97.278. Yield atau pendapatan dari perusahaan tersebut adalah 10%. Diminta buatlah amortisasi jurnal dan pelaporan. Penyelesaiannya. Yang pertama, Robinson mencatat investasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan jurnal sebagai berikut. Investasi utang pada kas sebesar 97.278. Pembelian obligasi 8% dan yield 10%. Yang pertama, kolom yang pertama yakni tanggal penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi obligasi, dan jumlah tercatat obligasi. Tanggal di sini yang pertama tanggal 1 Januari 2011, penerimaan kasnya kosong, pendapatannya bunga kosong, amortisasi diskontonya obligasinya kosong karena tidak terjadi transaksi. Sedangkan jumlah tercatat obligasi yakni 97.278. Tanggal 1 Juli 2011, penerimaan diskontonya sebesar 4.400. Ini didapat dari 110.000 dikali 8% dikali 6/12, yakni dari bulan Juni sampai bulan Desember. Yang kedua, pendapatan bunga. Pendapatan bunga di sini sebesar 4.864 didapat dari 97.278 dikali 10% dikali 6/12. Yang ketiga, amortisasi diskonto obligasi. Di sini 468 didapat dari 4.864 dikurangi 4.400. Sedangkan jumlah tercatat sebesar 97.742 didapat dari 97.278 dijumlahkan dengan amortisasi diskonto obligasi yakni 464. Tanggal berikutnya, tanggal 1 Januari 2012. Untuk penerimaan kas dari setiap tanggalnya sama karena persentase yang digunakan adalah 8%. Sedangkan untuk pendapatan bunga tanggal 1 Januari 2012 sebesar 4.887 yang didapat dari 97.742 dikali 10% dikali 6/12. Sedangkan amortisasi diskontonya 487 didapat dari 4.887 dikurangi 4.400 sehingga mendapatkan 487 97.742 ditambah dengan amortisasi diskonto obligasi 487 sama dengan 98.299. Begitupun tanggal-tanggal berikutnya sampai terjadi pada tanggal 1 Januari 2016 dengan jumlah penerimaan kas yang ditetapkan yakni 48.000, pendapatan bunga jumlahnya 49.793 dan amortisasi diskonto obligasi 5.833. Sedangkan jumlah tercatat obligasi yang terakhir yakni tanggal yang terakhir yakni sebesar 103.111. Yang kedua, jurnal. Jurnal yang dicatat dalam penerimaan pembayaran bunga setelah tahun pertama
pada tanggal 1 Juli 2011 sebagai berikut. Tanggal 1 Juli 2011, kas investasi utang pada pendapatan bunga. Kasnya sebesar 4.400, investasi utangnya sebesar 468, sehingga pendapatan bunganya sebesar 4.864. Yang berikut transaksinya pada tanggal 31 Desember 2011. Piutang jurnalnya piutang bunga pada investasi utang. Piutangnya ralat piutang bunga investasi utang pada pendapatan bunga. Piutang bunga sebesar 4.400, investasi utang sebesar 4.487, pendapatan bunga sebesar 4.887 di kredit. Dan tanggal-tanggal berikutnya. Di sini saya mengerjakannya hanya sampai tanggal 31 Desember 2013 karena hanya untuk mewakili tanggal-tanggal jurnal yang sudah dikerjakan. Yang berikut nomor 3 yakni laporan posisi keuangan. Yang pertama, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi utang yakni 98.229 yang didapat dari transaksi sebelumnya yakni pada tanggal 1 Januari 2012 pada jumlah tercatat obligasi sebesar 98.299. Untuk aset lancar terdiri dari piutang bunga sebesar 4.400 yakni diambil dari transaksi pada tanggal 1 Juli 2011. Untuk laporan laba ruginya, pendapatan dan beban lainnya, pendapatan bunga sebesar 4.864 yang dijumlahkan dengan 4.887 merupakan jumlah dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 dan 1 Januari 2012 untuk satu masa periode setengah tahun. Untuk perhitungannya setengah tahun. Sehingga jumlahnya yang ditetapkan sebesar 9.751. Sekian dan terima kasih.